Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Asyiki dengan NIM B8424038. Jadi di sini kita akan membuat video guna menuntaskan ujian akhir semester dari mata kuliah visualisasi data. Jadi yang pertama kita akan melakukan pengvisualisasikan data geospasial yang berisi nama provinsi, jumlah penduduk, pendapatan rata-rata, total penjualan, tingkat adopsi digital, jumlah gerai, retail, atau pasar. Nah, di sini kita akan memvisualisasikan total penjualan dari setiap nama provinsi. Untuk sebagai perbandingan, kita akan membuat chart yang berbentuk bar untuk dibandingkan dengan nanti apa yang akan saya buat. Oke, kita pilih kolom double D saja ya. Kita pindahkan ke sini terlebih dahulu. Baik, besarkan. Nah, mungkin seperti ini. Nah, jadi kan bentuk bar chart berbentuk bar seperti ini apabila dilihat itu kurang menarik dan kurang efisien dalam membaca eh, visualisasi yang berbentuk seperti ini. Jadi, saya akan membuat bentuk visualisasi yang lebih menarik dan juga lebih efisien ketika dibaca. Oke, jadi saya akan membuat nama provinsi ini berbentuk sebuah peta dan label atau dari data dari total penjualannya itu ada di setiap daerah di peta tersebut. Jadi yang pertama kita akan mengupload dulu nama provinsi dan juga total penjualan. Lalu kita sisipkan, kemudian kita klik peta. Nah, nanti tampilan awalnya itu seperti ini ya. Kita besarkan dahulu. Oke, setelah seperti ini, yang pertama akan saya lakukan adalah memindahkan keterangan total penjualan ini. Jadi, penjelasannya ini, total penjualan ini maka apabila setiap daerah itu memiliki warna yang semakin tebal, maka penjualannya itu semakin tinggi. Jadi, saya akan memindahkan dahulu supaya ini tidak mojok di sini lalu ini tidak di tengah gitu. Kita akan memindahkannya dahulu. Kita coba di atas. Mungkin di bawah. Oke, mungkin seperti ini ya. Selanjutnya kita akan merubah judul bagannya. Kita copy saja. Oke, kita paste di sini. Selanjutnya mungkin saya akan boldkan lebih dahulu. Kemudian juga ganti font. Kita coba yang ini. Oke, mungkin cukup. Setelah itu saya akan mengganti warna background ini menjadi warna biru supaya terlihat seperti bumi. Dan ini warna daerahnya kita ganti dahulu warna hijau seperti warna daratan. Nah, setelah itu kita tambahkan warna biru di backgroundnya, warna biru. Oke, mungkin seperti ini. Selanjutnya saya akan menambahkan label. Ini yang di luar belum ya. Oke, kita kasih warna dahulu biru juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan label di setiap daerah supaya menambah kejelasan tentang total penjualannya. Kita klik kanan lalu tambah label data. Nah, ini akan
berfungsi untuk memudahkan seorang pembaca mengetahui berapa total penjualan dari setiap daerah. Kita akan sesuaikan judulnya, kita ganti ke warna putih. Nah, warna putih selanjutnya ini juga. Oke, bukan ini. Kita ke opsi teks, terus ini, lalu warna putih. Nah, ini sudah cocok. Selanjutnya saya akan membuat sedikit peng- pembatas ya dari setiap daerahnya ini dengan cara kita masuk dulu ke format titik data ya. Nah, nah, kita masuk ke format seri data. Di sini mungkin kita akan tambahkan, hmm, kita ganti warna dulu. Warna yang cocok mungkin hitam. Hmm, kita akan tambahkan garisnya. Nah, seperti ini mungkin akan lebih cantik jika kita ganti warnanya. Nah, ini begini. Jadi mungkin ini sudah cukup untuk membandingkan visualisasi data dari data geospasial yang berisi total penjualan dari setiap provinsi. Nah, ini dia perbandingannya. Jadi lebih menarik yang ini untuk pengvisualisasiannya dan juga lebih memudahkan pembaca dalam memahami apa dari eh, total penjualan dari setiap masing-masing daerah. Oke, kita akan melanjutkan ke dataset proportion, tepatnya di set gender composition ya. Jadi data ini berisi transformasi eh, komponen besar persenan proporsi transformasi proporsi pria dan wanita dari tahun 1997 sampai 2016. Jadi kita akan membuat visualisasi data dari data ini ya. Eh, kita akan menggunakan contoh chart yang kurang tepat untuk data ini seperti kita akan copy dulu, terus kita ke bar. Nah, ini kita menggunakan bar yang ini ya. Maaf. Ini harusnya kita ulangi. Jadi kita harusnya mengcopy proporsi saja ini. Nah, chart ini kurang tepat karena eh, masing-masing bar yang mewakili proporsi pria dan proporsi wanita ini saling berdempetan ya. Jadi sulit untuk mengetahui di mana berapa nilai dari masing-masing proporsi pria atau wanita di setiap tahunnya. Jadi kita harus memvisualkan data ini secara tepat dengan
mengganti atau merubah chart ini dengan stacked column chart. Kita masuk ke bar. Nah, kita pilih yang ini. Yang ini stacked column bar. Nah, ini apabila disentuh sedikit saja, maka ini akan mendefinisikan data ini, yakni perubahan transformasi komposisi proporsi pria dan wanita dari tahun 1997 ke 2016. Jadi, ads-nya kita akan hapus dulu karena nanti akan dikasih di sumbu X ya. Kita hapus dulu. Di judul bagan kita akan mengganti seperti di sini. Kita copy saja. Oke, kita lebih besarkan lagi. Nah, seperti ini. Mungkin kita juga bisa mengboldkannya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita harus meringkaskan sumbu Y-nya karena ini terlalu padat. Kita masuk ke opsi sumbu. Kita measure-nya diganti ke 0,25 karena ini bentuknya persen. Kita enter. Kemudian yang sumbu X-nya kita akan ganti menjadi tahun. Kita pilih data, label sumbu horizontal, kita pilih ini. Kita oke. Nah, apabila begini, ini belum terlihat ringkas karena ini masih menampilkan semua tahun dari tahun 1997 sampai 2016. Jadi ini masih terlihat kurang ringkas dan masih kurang enak dipandang. Kita akan mengaturnya di sini. Nah, di sumbu tunggal kita akan mengubah majornya menjadi 4 supaya nah hanya terdapat 4 hmm, 4 apa ini namanya? 4 tahun yang ditampilkan di bar itu supaya lebih ringkas saja. Nah, mungkin seperti ini saja. Kita akan melanjutkan ke proportion, tepatnya di set health status. Kita lanjut. Oke, kita akan melanjutkan ke health status. Jadi, pertama kita akan menggunakan tabel pi untuk uji perbandingan yang akan kita buat ya. Jadi, rencana saya akan membuat visualisasi ini dengan chart stacked column ya. Kita akan gunakan, kita akan buat eh, grafik pi, grafik pi dahulu. Tuh salah. Oke, kita sini pilih ini pi ya, diagram pi. Nah, jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi visualisasi ini sangat lemah karena ya tahu sendiri ya, ini sulit dan rumit dan legendanya tidak bisa dibaca satu-satu ini malah menghitung ya. Jadi solusinya kita akan memvisualkan data health status ini dengan stacked column seperti sebelumnya. Oke, kita copy dahulu. Kita masuk ke sini. Maaf, kita cari di sini, di garis ya. Terus pilih ke area, terus ini.
Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kita sandingkan ke pie-nya. Pie-nya tadi kok hilang ya? Oh tidak, ini nyata ada di sini. Nah, kita bisa merubah stacked column ini menjadi grafik yang menarik dengan yang pertama kita perlu merubah warnanya menjadi ini monokrom. Nah, kalau gini kan estetik. Terus sumbu Y-nya kita akan ringkaskan dengan cara kita ke format sumbu, opsi sumbu, kemudian cernya kita ke mungkin 20, enter. Nah, mungkin seperti ini sudah cukup. Kita juga akan mengganti judul bagannya seperti yang ada di sini. Kita copy saja. Oke, sudah. Setelah itu kita mengganti ini dengan umur ya. Kita akan ganti ini dengan umur. Caranya kita klik kanan, lalu pilih data. Kita masuk di sini. Nah, kita copy, masukkan. Nah, ini kan masih eh, salah ya posisinya. Kita benarkan dahulu. Nah, sudah. Nah, ini adalah grafik stacked column yang sudah visualisasinya sudah tepat dengan head status by edge ya. Jadi eh, grafik ini lebih simpel dan elegan dan juga tidak membingungkan karena tidak banyak angka seperti grafik pie tadi. Oke, kita akan lanjut ke marital status. Kita lanjut ke marital status by age. Kita akan menggunakan grafik untuk perbandingan seperti sebelumnya, yakni pi ya. Kita akan gunakan pi, tapi kita akan gunakan yang donat. Hmm, baiknya kita gunakan saja yang 2D, 3D saja lah ya. Nah, kita gunakan ini untuk sebagai perbandingan. Jadi kan data di sini kan eh, legendanya kan ini morak-marik ya. Jadi kita tidak bisa memvisualkan data marital status ini dengan grafik pie 3D seperti ini. Jadi saya akan membuat data ini eh, tervisualisasi dengan baik dengan stacked column. Oke, kita masuk ke sini. Kita akan pakai area 2D ya untuk memvisualkannya. Jadi caranya kita harus membuat visualnya itu sendiri-sendiri. Jadi Nevermind sendiri, Merit sendiri, di cover set sendiri, Widowed sendiri. Jadi kita akan copy Edge, kemudian Nevermind karena kita akan membuat Nevermind terlebih dahulu, dan juga kita akan copy All People Survey. Oke, setelah itu kita lanjut ke area dua dimensinya. Kita naikkan dulu. Oke, mungkin tidak usah diperbesar. Kita akan hilangkan X-nya dulu karena nanti kita akan pindahkan ke sumbu X ya. Kita hapus X dulu.
Kita akan hapus edge-nya dulu. Nah, setelah sudah, ini kan grafik never merit-nya belum terlihat. Kita akan menaikkannya dengan cara pilih data. Kita akan turunkan never merit. Nah, ini. Oke, ini grafik never merit sudah keluar ya. Kita akan mengganti warnanya terlebih dahulu supaya lebih enak dilihat. Kita akan gunakan warna monokrom seperti grafik di health status. Kita gunakan abu-abu dan juga biru. Nah, ini sudah. Selanjutnya kita akan masukkan edge ke sumbu Y atau umur ya. Kita di sini pencet sumbu X-nya, kita pilih data, kemudian label sumbu horizontal kategorinya kita masukkan edge. Kita oke. Oke, ini masih beruntutan ya. Masih kacau penyusunan umurnya. Kita rapikan dulu. Kita klik sumbu tunggal. Lalu majernya ini kita ubah ke 4 saja. Nah, mungkin seperti ini. Atau mungkin 5 boleh. Ya, tapi bagus seperti ini udah gini saja ya. Oke, kita ganti judul bagiannya jadi Never Married. Kita copy Never Married-nya dahulu. Oke, selanjutnya kita akan membuat grafik meritnya. Tidak usah eh, copy-copy lagi. Kita hanya akan mengubah data labelnya. Kita akan copy grafik terlebih dahulu. Kita paste di sini. Nah, ini kita bagiannya. Maaf, kita sebaiknya ini dihapus dulu aja ya. Oke, kita nambahkan label axis. Nah, di sini supaya lebih eh, lebih memperjelas informasi. Jadi kita isi proportion. Kemudian yang sini kita isi edge. Aduh, malah ke zoom ya. Oke, ya. Kita akan masukkan lagi yang di bawah ya. Oke, kita ganti ini jadi edge. Eh, oke, sudah. Apabila sudah, kita akan menduplikat grafik ini. Nah, di sini kita ganti menjadi merit dan datanya juga diganti merit ya. Oke, ini diganti dengan ini. Nah, terus nilainya kita juga ganti. Nah, oke. Kok- Nah, kok hilang tadi? Nah, di sini kita akan sesuaikan warnanya. Oke, sudah. Kita selanjutnya membuat yang divorced ya.
Jadi totalnya nanti ada 4, kita taruh sini saja. Copy dulu posisinya, judulnya kita ganti. Oke, apabila sudah kita isi datanya kita juga ganti. Ya, Vermeerit ini diganti di Porsche. Kemudian untuk nilai Y-nya kita ganti data dari Docker di Porsche. Oke, kita langsung oke saja. Nah, warnanya juga seperti preset ya. Jadi kita harus mengganti satu persatu lagi. Kita tinggal membuat satu lagi. Oke, kita membuat yang without. Kita ganti judulnya terlebih dahulu. Oke, apabila sudah, kita isi datanya ganti juga. Oke, sepertinya. Nah, oke, sepertinya kita harus eh, dihapus manual ya. Hmm, ini kita pilih ini. Nah, kita enter. Oke. Oh, sepertinya kita salah mengganti datanya. Kita perbaiki. Pilih data. Kita without-nya masukkan all people survey. Kemudian nilainya juga. Kita oke. Oh, sepertinya terbalik. Kita ulangi saja. Kita copy lagi. Oke. Kita ganti judul dahulu. Pilih data. Nah, yang di forset ya, jangan sampai kita mengganti yang all people survey. Nah, ini warnanya reset, kita ganti manual. Nah, ini dia. Jadi, grafik pi dua dimensi ini tidak tepat atau tidak layak digunakan untuk memvisualisasikan marital status pH ini karena banyak faktor ya ini. Gimana ini menjelaskannya ini? Orang yang akan melihat pasti akan bingung karena informasi yang di dalamnya itu sangat kurang. Jadi, alangkah baiknya kita bisa membuat grafik area seperti ini. Kita membuat satu persatu agar orang yang membaca visual data marital status ini bisa lebih baik lagi dan lebih efisien lagi. Jadi, inilah hasilnya. Kita lanjut ke analisis berikutnya. Nah, oke, kita masuk di dataset association, tepatnya di scatter satu. Jadi di sini saya akan memvisualkan hasil scatter agar lebih menarik, supaya lebih efisien dan lebih baik ditampilkan.
Oke, kita ambil sampel scatter dulu ya. Ini ini adalah sampel scatter yang belum dimodifikasi atau divisualkan dengan baik. Selanjutnya, saya akan membuat eh, kopiannya ya. Kita copy saja. Aduh, kita ulangi. Salin. Nah, ini dia. Jadi modifikasi yang pertama adalah di sumbu Y-nya, masuk di opsi sumbu. Di batas minimum kita isi 55. Selanjutnya di angka desimalnya kita hilangkan supaya tidak ada titik nol di belakang angka ya. Kita isi nol. Selanjutnya ini juga desimalnya dihilangkan. Kita enter. Kemudian kita bisa menambahkan eh, body mass-nya ke sini ya, karena ini adalah headline, perbandingan antara headline dan body mass secara gram. Ini kita, oke, kita sudah ganti. Selanjutnya, saya akan menambahkan sumbu ya di bawah dan juga samping untuk menandakan body mass dan headline-nya. Di sini adalah headline. Kita copy dari sini. Selanjutnya kita copy untuk body mass. Hmm. Ini sudah saya ganti. Jadi, eh, enggak, kita mungkin ganti titik-titiknya ini. Kita akan warnakan hijau botol mungkin. Nah, seperti ini lebih menarik ya. Oh iya, underscore-nya kita hilangkan saja. Juga gramnya. Ini supaya lebih rapi. Nah, berikut adalah perbedaan hasil scatter yang belum dimodifikasi dan juga sudah divisualkan dengan baik. Jadi beginilah perbedaannya. Bisa dilihat. Nah, mungkin itu dulu. Kita lanjut ke scatter 2. Baik, kita lanjutkan di scatter 2. Jadi kali ini kita akan memvisualkan data burung secara scatter antara female dan male ya. Baik,
Di sini kita mulai seperti scatter sebelumnya, yakni mengcopy body mass and headline. Kita akan menyiapkan sampel untuk scatter tanpa divisualisasikan dulu. Ini dia. Selanjutnya kita copy. Oke, jadi ini yang akan kita visualisasikan. Yang pertama, kita bisa mengubah desimal dari sumbu X ini ke opsi sumbu. Batas minimum kita seperti sebelumnya kita isi 55 saja. Kemudian menghilangkan desimal supaya tidak ada angka 0. Selanjutnya kita juga akan melakukannya di sumbu Y. Oke, setelah sudah kita akan rapikan di sini. Judulnya kita akan memberi judul seperti sebelumnya, yakni di squatter 1. Body Index. In gram. Ya, apabila sudah, kita akan masukkan membagi data female dan male-nya. Kita akan klik di sini, pilih data. Selanjutnya, kita akan mengubah nama ini menjadi female. Selanjutnya, ini kita blok dan akan isi di body mass yang female. Selanjutnya, nilainya Y-nya diganti dengan headline sama eh, yang female saja. Bila sudah, kita akan menambahkan ya yang satunya ini untuk yang male. Oke, di sini nilai X-nya diisi body mass yang male ya. Akhirnya nilai Y-nya diisi headline yang male saja. Ya, apabila sudah kita lihat oke. Baik, ini dia. Kurang lebih sama seperti scatter 1, tetapi eh, ini adalah perbedaan atau perpisahan antara female dengan male-nya. Apabila di scatter 1 tadi tercampur, di scatter 2 ini mereka dipisahkan dengan scatter yang berwarna beda. Itu yang oranye untuk male ya, dan yang untuk biru itu yang female. Baik, cukup sekian. Kita lanjut ke bubble. Baik, kita lanjutkan di bubble. Jadi langkah langkah kali ini kurang lebih masih sama dengan scatter 1 dan 2. Jadi kita langsung saja copy body mass and headline-nya ya. Kita masuk di scatter. Kita akan memilih bubble. Jadi
Fungsinya itu sebenarnya sama seperti scatter 2 tadi. Kalau scatter 2 tadi kan dalam satu tabel ya. Nah, ini female dan male-nya itu dibagi menjadi dua tabel dan eh, bentuknya itu bukan titik-titik kecil tapi bubble seperti ini. Oke, apabila kita tidak dimodifikasi, bubble-nya itu juga kurang bagus ya untuk dibaca apabila tidak dimodifikasi itu. Maka kita akan benahi sedikit ya. Oke, di sini di format sumbu kita akan menghilangkan desimalnya ya. Oh, ini minimumnya diisi 55 dahulu. Kemudian desimalnya kita nolkan. Yang sumbu Y juga supaya lebih rapi, tidak ada angka nol di belakang angka. Nah, apabila sudah seperti ini, kita akan membuat batas untuk atau bulat-bulatnya itu terlihat bentuknya. Nah, di sini. Nah, kita isikan solid dulu. Isikan solid supaya tidak terawang bubble-nya. Selanjutnya kita akan memilih data atau memasukkan data female ke bubble ini. Masukkan female. Nilai X akan diisi oleh body mass female ya. Selanjutnya nilai Y diisi oleh body mass, headline ya. Maaf. Kita pencet OK. Nah, hasilnya seperti ini. Ukuran gelembung akan saya sesuaikan dengan ukuran mungkin 75. Coba kita ke 60 ya. Hmm, Silakan coba kita 70. Oke, mungkin segini cukup. Nah, ini kan bubble untuk data female sudah jadi. Kita tinggal buat satu lagi. Oke, di sini kita eh, salin ini. Setelah itu kita ganti ini menjadi male. Selanjutnya datanya diganti. Data yang saya ganti dengan male karena ini nanti me- mewakilkan male ya ini. Bubble yang satunya ini mewakilkan male. Jadi yang satunya female, satunya lagi male atau laki-laki. Nah, sudah seperti ini. Mengikut seperti tadi, saat di scatter 2 kan tadi male-nya itu warnanya oranye ya, maka akan saya ganti warna oranye seperti ini. Mungkin kita agak transparansi sedikit ya, supaya lebih kelihatan bubble-nya gitu. Nah, seperti ini. Ini tadi berapa persen? 25. Maka samakan untuk female-nya juga. Kita isi 25. Nah, ya kelihatan kayak gelembung semua. Nah, belum selesai ya.
Saya akan menambahkan sumbu di bawah dan di samping. Oke, yang di sini berarti headline dan di bawah itu tuh, di bawah berarti body mass sama di email juga kan saya tambahkan sumbu di bagian bawah dan juga samping. Kita ganti judulnya menjadi headline. Nah, sudah. Ini dia hasilnya untuk bubble. Kurang lebih seperti ini ya. Ini sudah selesai. Baik, kita lanjutkan ke visualisasi selanjutnya. Oke, kita lanjut di data Ammons. Di sini kita akan memvisualkan eh, data yang berisi penjualan film yang terlaris di bulan Desember. Oke, kita akan membuat sampelnya terlebih dahulu. Sampel yang kita gunakan akan berbentuk bar biasa seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi yang akan saya lakukan adalah yang pertama-tama saya akan mengubah nilainya ini terlebih dahulu supaya tidak ada dolar-dolarnya. Kita mungkin ini salah-salah. Kita harus kopinya dari sini saja. Nah, kan ketikkan pagar titik pagar 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 titik titik. Nah, oke, sudah ya. Jadi tidak ada berbentuk dolar, nolnya banyak lagi. Nah, seperti ini. Tapi ini masih kurang menarik ya. Jadi di sini saya akan membuat eh bar lagi ya. Mungkin saya akan gunakan yang batang 2D ini supaya lebih eh, mu- lebih mudah untuk mengetahui seberapa berapa urutan film yang menjadi eh, film terlaris di bulan Desember. Oke, yang pertama di sini saya akan memvisualkan dengan mem- menebalkan barnya. Nah, mungkin seperti ini, mungkin 2% lagi. Bentar, oke, cukup ya. Kemudian judulnya jangan lupa kita ganti. Kita copy dari sini. Oke, bila sudah kita copy, kita taruh sini saja. Hmm, ternyata nak di sini ya. Oke, di sini saja kita besarkan sedikit. Mungkin ini kurang gede lagi ya.
Waduh. Nah, segini aja cukup. Oke. Nah, ini eh, teksnya akan saya bold mungkin. Ganti warna biru. Tidak cocok ya ternyata. Mungkin kita akan tambahkan sumbu di bagian bawah saja untuk menginformasikan eh, angka yang di bawah itu adalah penjualan ya guys atau pendapatan. Kita copy. Mungkin kita akan sedikit kecilkan. Kita akan kecilkan yang ini kebesarannya. Kita akan paskan tengah. Oke, seperti ini saja ya. Kita kecilkan lagi. Nah, pas sekali. Dan judulnya kita bold. Nah, sudah. Ini sudah pas ya. Nah, jadi mungkin itu yang eh, saya hasilkan dari memvisualkan data film ini. Terima kasih. Kita lanjut di Gropet and Stacked Bar. Baik, kita lanjutkan di Gropet and Stacked Bar. Di sini ada data yang berisi median Amerika Serikat ya. Oke, jadi kita akan melihat eh, visualisasi apa yang akan saya buat. Kita siapkan sampelnya dahulu, kolom dua dimensi. Nah, ini adalah sampel untuk perbandingan. Kita akan copy, paste di sini. Oke, kita akan membuatnya seperti apa ini? Untuk yang pertama-tama, saya akan menebalkan barnya ini ya, agar lebih gemuk. Oke, sekarang menyempitkannya. Nah, ini terlalu sempit ya. Oke, cukup segini. Kita akan mengganti warnanya. Mungkin ini agar lebih terlihat estetik. Selanjutnya kita akan masukkan judul. Kita copy dari sini. Kita besarkan ya guys ya. Oke, sudah. Kita akan ganti fontnya. Ini boleh. Coba kita bold. Nah, ini lebih gagah ya tampilannya. Setelah itu saya akan sedikit meringkaskan di garis-garisnya ini supaya tidak terlalu padat. Ke opsi sumbu kita ini ke 100 saja.
enter. Setelah itu kita mengganti measure-nya menjadi 20. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan mengganti font apa ini keterangannya ya, atau legendanya. Saya akan mengganti fontnya. Kita coba ini. Eh, kita bold. Oh, tidak usah. Oke, jadi begini saja hasil visualisasi saya dari yang awalnya seperti itu menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut di scatter dot. Baik, kita lanjut di scatter dot. Jadi kita akan membuat country left extension years ini menjadi sebuah scatter. Nah, ini adalah contoh apabila tabel ini dibuat menjadi sebuah chart bar ya. Nah, di sini saya akan mengkopinya dan bahkan akan mengubahnya menjadi scatter. Oke, sudah menjadi scatter ya. Kita akan menambahkan legenda atau sumbu. Mungkin ini ya. Salah guys. Hmm, kita masuk ke desain bahan lagi. Kita akan memilih mungkin seperti ini saja. Jadi ini adalah sumbu seberapa live ekspansi ya. Kita tulis live ekspansi. Ini kita akan menghilangkan angka nolnya supaya lebih terlihat praktis. Oke, kita cari desimal di angka. Kita jadikan 0 seperti ini mungkin. Mungkin seperti ini hasil yang saya buat ya. Oh, ini diganti dulu. Judul sumbu ini dihapus saja mungkin. Nah,
Oke, sudah. Oke, mungkin seperti ini saja. Oke, jadi kita akan lanjut ke heat map. Jadi di sini kita akan memvisualkan data eh, internet adoption dari beberapa negara. Oke, kita akan cari sampelnya terlebih dahulu ya. Kita akan blok. Kita akan siapkan sampel dari batang yang mungkin yang ini. Nah, oke, yang ini aja ya. Oke, yang ini. Nah, kita nggak buat yang seperti ini ya, guys. Tapi kita membuat ininya. Kita akan memvisualisasikan dari kolom di sininya. Jadi caranya itu kita copy dulu yang area yang kita mau visualisasikan, terus kita ke performatan ini ya. Terus saya akan di sini, kemudian saya akan merubah warnanya ini menjadi apa ya? Biru mungkin dan ini menjadi abu-abu. Oke, kita akan coba apakah warna yang saya pilih ini bagus atau tidak. Nah, hasilnya itu nanti seperti ini ya. Perbandingan antara bar chart yang nggak jelas ini. Hasilnya seperti ini. Oke, masih ada lanjutannya untuk lebih visual ini lebih menarik. Caranya kita akan eh, saya akan menghilangkan menghilangkan angka-angka yang ada di kolom-kolom ini. Caranya kita blok dulu, kita masuk ke sini, terus format angka lainnya, terus sesuai, terus kita tuliskan titik koma. Oke. Nah, angka yang di dalam kolom tersebut semuanya sudah tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan garis ini supaya lebih estetik ya. Kita copy dari sini. Nah, selanjutnya kita masuk ke border, terus kita cari tanpa border. Nah, berikut adalah visualisasi dari head map ya. Oke, ini perbandingannya dari bar chart yang eh, horizontal ya, yang tidur. Nah, perbandingannya seperti ini. Jadi kan bagus yang ini. Nah, secara visual juga menarik yang ini ya. Jadi saya lebih milih menggunakan yang ini. Oke, lanjut ke visualisasi distribusi ya. Kita lanjut. Oke, masuk di dataset distribution ya. Jadi kita akan membuat visualisasi data dengan cara memasukkan ke pivot table dahulu. Kita masukkan lalu ke pivot table. Oke, di sini pertama kita masukkan edge ke baris dan edge ke nilai. Nah, maka nanti akan hasilnya itu seperti ini. Lalu di sini kita bisa klik kanan untuk menggrupkan ya. Kita mungkin mencoba 5 ya, mungkin 10 saja. Oke, ini dia hasilnya. Kemudian kita cari disipkan.
kita masuk ke bar dan yang ini. Nah, jadi ini bisa mewakilkan dari pivot table master data tadi ya. Selanjutnya kita masuk ke master data lagi. Kita buat pivot table lagi. Nah, di sini kita bisa masukkan edge ke baris, gender ke nilai, dan gender ke kolom juga. Nah, di sini setelah sudah, kita akan mencoba membuat chart ya. Nah, di kepencet. Oke, di sini kita sisipkan, kemudian kita tebar. Kita bisa mungkin ganti dengan yang ini. Mungkin yang ini. Nah, mungkin ini. Dan saya akan kita coba dulu yang satunya. Nah, yang ini ya. Saya akan pilih yang ini dan saya akan memvisualisasikannya sedikit-sedikit. Kita silang dulu pivotnya. Nah, di mungkin seperti ini aja. Dan juga ini menjadi penutup untuk video saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.